Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Riyadul Hidayat, dan kembali lagi bersama kami di Uswah Sale Provide Your Needs. Oke teman-teman, baik, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan semoga teman-teman selalu diberikan kelancaran dalam usahanya dan juga rezekinya halalan thayyiban. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke baik teman-teman, alhamdulillah ya, pada video kali ini ya saya dapat tag video lagi setelah sekian lama ya tidak sharing sama teman-teman semua karena ada beberapa kesibukan. Mohon maaf nih teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan ya, walaupun saya jarang sharing-sharing seperti ini teman-teman untuk memberikan tips dan trik dalam usaha counter, mudah-mudahan sekalinya membuat video ini bisa memberikan solusi dan juga inspirasi untuk teman-teman semua, terutama bagi teman-teman yang sedang berbisnis di bidang counter ya. Oke teman-teman. Baik teman-teman, jadi pada video kali ini saya ingin sedikit sharing sama teman-teman dan juga ingin menjawab beberapa pertanyaan teman-teman ya di YouTube atau di Japri ya, langsung di WhatsApp ya. Mohon maaf ini baru terjawab, yakni terkait hutang piutang dalam dunia counter ini. Yang dimaksud hutang piutang di sini itu adalah dari customer berhutang kepada kita. Itu yang banyak teman-teman tanyakan, bagaimana sih cara kita untuk menyikapi ya ketika customer itu ada yang ingin berhutang kepada kita gitu, sedangkan kalau nggak dikasih nanti dia kabur gitu ya, atau mungkin dia tidak berlangganan lagi kepada kita gitu. Jadi kita nggak enakan kalau kita nggak ngasih, padahal kalau kita ngasih juga itu mungkin akan merugikan kita karena mungkin dia akan lambat bayar atau nggak tahu bayarnya kapan, seperti itu teman-teman. Nah jadi pada video kali ini saya akan memberikan beberapa solusi teman-teman dan juga beberapa cara bagaimana teman-teman untuk menghadapi hal-hal semacam ini ya, kasus-kasus terkait ini. Jadi bagaimana caranya teman-teman menyikapi ketika ada customer gitu kan, atau ada teman atau ada saudara ya, terutama ya keluarga gitu ya, yang ingin berhutang kepada teman-teman semua, terutama dalam usaha counter ini khususnya, ataupun dalam bidang usaha apapun. Nah, mudah-mudahan dalam video ini bisa menjawab, dan insya Allah ini juga kita sudah terapkan di seluruh counter kita. Nah, kira-kira apa aja sih tips dan triknya agar kita bisa menyikapi dalam hutang piutang ini, terutama ketika ada customer yang ingin berhutang kepada kita? Oke, kita akan cek satu persatunya. Oke teman-teman, untuk tips yang pertama, adalah buatlah peraturan atau rule. Jadi walaupun usaha ini masih merintis, tapi teman-teman sudah mulai harus membuat peraturan ya, peraturan agar counter teman-teman ini bisa rapi, bisa disiplin. Karena peraturan itu memang harus dibuat dan juga harus diterapkan sekecil mungkin. Karena ketika kita sudah, counter teman-teman sudah besar gitu ya, ketika tidak terbiasa dengan peraturan, nanti yang ada asal-asalan ya. Ketika teman-teman merintis dari nol atau mungkin baru awal-awal buka counter, nah teman-teman harus sudah buat peraturan. Nah peraturannya apa aja sih yang kira-kira diperlukan dalam menyikapi hal-hal yang seperti ini? Nah salah satunya mungkin teman-teman bisa membuat peraturan dilarang berhutang. Nah untuk peraturan ini teman-teman tidak perlu teman-teman tempelkan di depan, karena kita nggak ada yang kita tempelkan. Mungkin kesannya nanti yang ada terlihat amatir gitu ya teman-teman, atau takutnya menyinggung ya pelanggan secara langsung gitu teman-teman. Nah jadi teman-teman, peraturan ini cukup teman-teman terapkan aja kepada teman-teman semua dan juga tim, agar peraturan ini dijaga dan juga ketika ada customer itu nanti disampaikan, seperti itu teman-teman. Jadi untuk tips yang pertama, teman-teman buat peraturan dulu yang rapi. Apa aja sih kira-kira yang diperlukan untuk counter tersebut? Mungkin terkait staff, selain staff dilarang masuk, lalu kemudian dilarang berhutang gitu, dan lain sebagainya. Oke, tips yang kedua. Nah, setelah teman-teman tadi membuat peraturannya, nah teman-teman yang kedua tinggal menyampaikan kepada orang-orang terkait. Tidak perlu teman-teman sampaikan ke semua orang atau semua pelanggan kita, tapi cukup kita sampaikan saja ketika ada si customer yang menanyakan hal tersebut. Misalnya saya ngutang dong, saya kasbon dulu dong, saya kirim dulu dong pulsa dan lain sebagainya misalnya. Kita sampaikan kepada mereka agar mereka paham bahwasanya di tempat usaha kita itu ada peraturan yang berlaku dan harus kita terapkan. Teman-teman bisa menyampaikannya dengan baik ya kepada si customer tersebut,
Sehingga harapannya si customer tersebut bisa paham dengan usaha yang kita jalan ini bukan sekedar asal-asalan ya, tapi ada peraturan dan juga ada pembukuan yang kita terapkan. Next, yang ketiga adalah buatlah pembukuan. Nah, teman-teman, pembukuan dalam bidang bisnis counter itu sangatlah penting. Kenapa? Karena dalam usaha counter ini kita barang-barangnya kecil-kecil ya, kayak voucher aja kan kecil ya. Kalau hilang satu aja udah kerasa ya. Maka dari itu pembukuan dalam bidang counter ya, dalam bidang usaha ini teman-teman harus ya diadakan. Terutama dari barang yang masuk kira-kira apa aja, terutama terus barang yang keluar yang kita jual sehari-hari itu apa aja. Nah, teman-teman itu harus diadakan. Nah, toh misalnya suatu saat ada ya yang nggak bisa kita tahan untuk kita pinjami gitu kan, misalnya saudara kita yang benar-benar memang lagi butuh, atau tetangga yang memang dia pasti bayar, itu teman-teman bisa catat ya. Jadi setiap pengeluaran yang ada di counter teman-teman gitu kan, barang keluar itu harus selalunya dicatat. Dan kalau bisa ya, kalau bisa nih, setiap apapun yang kita berikan hutang kepada orang lain itu kita ganti dengan uang pribadi kita agar tidak mengganggu perputaran flow dari keuangan kita, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau saran saya sih teman-teman, pembukuan ya terus dibuat. Jadi nanti kalau misalnya ada yang berhutang kepada teman-teman itu dicatat tetap penjualan gitu kan, karena barangnya kan tinggal dibayar doang. Nah, terus mungkin teman-teman bisa keluarkan dari uang teman-teman untuk bayar itu, sehingga dia utangnya bukan ke counter. Karena kita sebenarnya harus memisahkan ya antara uang pribadi dengan uang usaha, agar uangnya itu tidak acak-acakan gitu, agar nggak kecampur mana yang buat beli makan gitu kan, mana yang buat operasional atau mana yang buat belanja lagi. Nah, itu agar tidak tercampur. Ketika kita menghitung profit juga, profitnya tetap utuh seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi kalau bisa teman-teman adakan pembukuan, dan juga setiap barang yang terhutang gitu kan itu tercatat, dan juga uangnya kalau bisa digantikan sama teman-teman, karena sebenarnya itu bukan resiko counter ya. Walaupun counter itu milik teman-teman, tapi sebisa mungkin itu dipisahkan agar terlihat profesional. Oke? Oke, selanjutnya adalah bersikap profesional. Nah, bersikap profesional ini juga tak kalah penting ketika teman-teman mempunyai bisnis ya, atau memulai dalam usaha. Itu teman-teman harus memulai untuk mempunyai sikap profesional gitu. Nah, maksudnya apa sih? Jadi gini teman-teman, kalau misalnya hari ini kita punya CS, punya teman, punya sahabat, punya saudara dan lain sebagainya, ketika di luar usaha kita bersikap seperti biasa kepada semuanya ya, selayaknya saudara atau selayaknya teman, sahabat karib dan lain sebagainya. Tapi ketika teman-teman sudah memasuki dunia usaha atau lagi jaga toko gitu ya, usahakan sikap teman-teman itu profesional. Menempatkan diri teman-teman itu adalah sebagai si pekerja di toko tersebut. Jadi ketika ada sahabat kita atau teman kita, CS kita yang dia meminjam, ya kita harus sampaikan juga semua peraturan tersebut, dan kita hilangkan rasa yang namanya nggak enak. Nah, orang profesional itu dia harus menghilangkan rasa nggak enaknya. Jadi nggak ada kata nggak enak ya kalau kita berbisnis. Yang kita punya peraturan itu harus kita sampaikan, walaupun itu kepada orang terdekat kita sekalipun. Kecuali mungkin teman-teman ingin menanggungnya gitu. Ada orang tua ya minta pulsa atau kuota sama kita, ya kita kasih aja. Wah, jadi mungkin dimasukkan kepada pengeluaran kita pribadi, dan kita salah-salah juga ya keluarin dari konter tanpa dicatat, karena nanti itu akan menghilangkan modal utama dari konter teman-teman semua. Nantinya jadi seperti itu. Jadi usahakan bersikap yang profesional. Oke, tips yang terakhir dalam menyikapi customer, terutama masalah keuangan hutang piutang ini. Nah, teman-teman bersikaplah seperti karyawan walaupun Anda adalah bosnya. Nah, kenapa sih seperti itu? Karena kalau yang namanya karyawan itu pasti tidak akan asal-asalan kita memberikan keputusan gitu kan, atau mengambil keputusan. Nah, jadi ketika dalam hal seperti itu, nah kita bersikaplah seperti kita tuh karyawan. Jadi kita harus banyak pertimbangan, dan juga kita harus menyampaikan peraturan dan lain sebagainya gitu kan, sehingga kita tuh nggak ngerasa kita bos dan
Ketika ada orang dikit-dikit minta atau dikit-dikit minjem, kita kasih. Nah, nantinya itu akan merugikan kepada usaha teman-teman semua. Dan nanti akan mengacak-acak kepada keuangan dan juga flow perputaran konter teman-teman semua. Mungkin itu adalah 5 tips dari saya. Yang pertama adalah teman-teman harus punya peraturan terlebih dahulu. Jadi buatlah peraturan yang baik, kira-kira rumuskan apa saja peraturan yang memang harus diterapkan di konter dan juga perlu diketahui oleh semua tim. Nah, yang kedua itu teman-teman sampaikan peraturan tersebut kepada orang yang bersangkutan, terutama misalnya ada orang yang ingin berhutang kepada kita, customer berhutang kepada kita sampaikan aja dengan baik. Kalau kita sudah punya peraturannya kan kita enak menyampaikannya gitu. Selanjutnya teman-teman juga harus punya pembukuan ya terkait hal tersebut. Jadi ketika suatu saat teman-teman memang harus memberikan hutang kepada si customer tersebut, hutang tersebut jatuhnya bukan kepada konter ya atau kepada usaha teman-teman, tapi maksudnya kepada pribadi keuangan teman-teman semua. Yang selanjutnya adalah bersikaplah profesional. Jadi walaupun itu sahabat karib Anda, keluarga Anda, tapi Anda harus tetap bersikap profesional layaknya si pekerja toko gitu. Dan yang terakhir, Anda harus menempatkan diri Anda ketika sedang berjaga di toko itu layaknya sebagai karyawan toko, bukan sebagai pemilik toko, karena nanti sikapnya pun akan berbeda ya. Ketika ada yang minjem dikit, kalau kita ngerasa bosnya itu kadang-kadang duit gue banyak ini, nah kita kasih. Nah, kalau bisa jangan seperti itu, tapi tempatkan diri kita sebagai karyawan toko yang mana dia harus memegang poin-poin dan juga peraturan-peraturan yang ada di toko tersebut. Oke teman-teman, mudah-mudahan tips yang saya berikan ini bermanfaat dan juga bisa menjadi solusi untuk teman-teman terutama yang sering dihutangi. Oke teman-teman, ya, thank you so much for your attention. Jazakumullahu khairan katsiran jiddan. Al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.